Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Sahabat-sahabat sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya bertanya kepada sahabat-sahabat sekalian, semuanya mau pergi berangkat haji? Jawabnya insyaallah pasti semua mau berangkat haji, dan itu adalah dambaan kita semua. Karena itu sebelum lanjut, saya mengajak kepada semuanya untuk bertalbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Sahabat sekalian yang dimuliakan Allah, ada yang curhat, Ustaz, saya batal berangkat haji tahun ini. Setelah dia mendengarkan pengumuman dari pemerintah melalui Menteri Agama bahwa tahun ini Indonesia tidak memberangkatkan jamaah haji, sehingga ada rasa gundah gulana dalam hati sebagian kaum muslimin yang sudah semestinya berangkat haji tahun ini karena porsinya sudah naik. Nah, saya sampaikan kepada seluruh jamaah, kepada sahabat-sahabat sekalian, insya Allah Anda tidak batal berangkat haji, tapi insya Allah ini adalah keberangkatan yang tertunda. Ingat, ketika angin berhembus, ketika daun-daun berjatuhan, tidak ada yang kebetulan. Semua itu adalah qadar Allah. Apa yang terjadi pada saat sekarang ini kita terima sebagai sebuah ketentuan Allah, dan insya Allah ada hikmah di balik apa yang terjadi pada saat sekarang ini, itu pembatalan haji. Sahabat sekalian, haji adalah dambaan kita semua. Saya yakin semuanya pasti mau haji. Ya, mau berangkat haji, coba naikkan tangannya. Pasti sahabat semua mau pergi haji. Ketika mau berangkat haji, pertama mantapkan niat kita karena Allah. Yang kedua ada ikhtiar. Apa ikhtiar kita? Ya, mulai menabung. Haji itu bukan karena kita kaya. Jadi ada guru saya mengatakan, Allah tidak memanggil orang-orang kaya untuk berangkat haji. Allah tidak memanggil orang-orang yang mampu untuk berangkat haji, tapi Allah memampukan orang-orang yang sudah seharusnya berangkat haji. Karena kenyataannya banyak orang kaya, banyak orang mampu, tapi tidak pernah menginjakkan kakinya di Al-Haramain Mekah dan Madinah. Sebaliknya ada orang sederhana, kelihatannya hidupnya pas-pasan, tapi ternyata alhamdulillah mampu melaksanakan perjalanan ibadah haji. Saya ingin cerita kepada sahabat sekalian. Ada beberapa kali dia diamanahkan untuk mengantar jamaah haji. Yang menarik, cerita-cerita dari mereka. Ada pernah jamaah saya dari Kalimantan, Masya Allah. Waktu itu saya tanya, ibu profesinya apa? Ternyata profesinya apa, sahabat sekalian? Dia bilang, Ustadz, profesi saya, pekerjaan saya adalah menjual jalang kote. Jalang kote itu salah satu makanan khas orang Bugis Makassar. Ya, biasa kalau Ramadan, Masya Allah, rasa-rasanya paling nikmat ketika berbuka puasa dengan jalang kote. Nah, sahabat sekalian dan dimuliakan Allah, subhanallah, pekerjaannya katanya setiap pagi saya keliling untuk menjajakan jalang kote. Makanya saya bilang, kalau pulang nanti tolong satu hari digratiskan jalang koteknya sama pelanggannya. Karena saya berbaik sangka, siapa tahu salah satu di antara doa mereka sehingga ibu sampai di Al-Haramain Mekah dan Madinah. Masya Allah. Ada lagi seorang tua yang umurnya Masya Allah 70-an tahun, tapi dia segar sehat, Masya Allah.
Pekerjaannya apa? Dia bilang, di depan rumah saya, Ustaz, saya buat tempat-tempat buat jualan sayur. Jadi sahabat-sahabat sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, haji adalah panggilan Allah Subhanahu wa taala yang sudah Allah mampukan untuk berangkat haji, bukan karena kayanya, bukan karena kemampuannya dari sisi finansial, tapi memang Allah panggil dia secara khusus, secara istimewa untuk hadir di Al-Haramain Mekah dan Madinah. Karena itu sahabat sekalian yang dimuliakan Allah, banyak berdoa. Saya doakan yang belum haji, insya Allah cepat haji. Amin ya rabbal alamin. Baca doa. Saya teringat ketika guru saya dulu masih mahasiswa, saya diajarin sebuah doa. Waktu itu pengajian di remaja masjid, dia mengajarkan, bacalah doa ini, engkau tidak akan, insya Allah dengan izin Allah, engkau tidak akan meninggal sebelum menginjakkan kaki di Al-Haramain. Apa doanya? Allahumma rzuqni fi ziyaratil haramain. Ya Allah, berikan aku rezeki untuk menziarahi Al-Haramain Mekah dan Madinah. Dan subhanallah, berkat doa ini Allah memberikan jalan-jalan tidak pernah disangka untuk hadir di Al-Haramain dan Mekah dan Madinah. Nah sahabat sekalian yang dimuliakan Allah, tahun ini batal berangkat? Saya rasa tidak. Sekali lagi, bukan batal berangkat, tapi insya Allah keberangkatan yang tertunda. Saya doakan yang tertunda keberangkatannya, insya Allah mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya sampai tahun depan. Terus seandainya tidak jadi, seandainya dalam perjalanan ini Allah takdirkan meninggal dunia, gimana Ustaz? Seandainya Allah takdirkan meninggal dunia sebelum sampai di Al-Haramain Mekah dan Madinah, insya Allah pahala hajinya sudah sampai di hadapan Allah. Kenapa? Karena proses perjalanan haji sudah dimulai. Kapan proses perjalanan haji dimulai? Ketika sudah berniat untuk melaksanakan ibadah haji. Yang kedua, ketika melakukan setoran awal. Yang ketiga, melakukan pelunasan dan tinggal menunggu keberangkatan. Itu artinya kita sudah berada dalam proses perjalanan menuju Baitullah. Jadi insya Allah kau usah khawatir, pahalanya sampai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Haji ini adalah kewajiban bagi tiap umat Islam, maka bercita-citalah. Allah berfirman, "Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila." Dan Allah wajibkan kepada manusia untuk melaksanakan haji ke Baitullah. Man istata'a ilaihi sabila, bagi siapa yang diberikan kemampuan oleh Allah atau siapa yang mampu. Haji ini kenapa begitu penting? Karena balasannya besar, sahabat sekalian. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-umratu ila al-umrati kaffaratun lima bainahuma. Umrah yang satu dengan umrah yang lain kafarah, penebus dosa di antara keduanya. Wal hajjul mabrur, dan haji mabrur laisa lahu jazaa'un illa al-jannah, tidak ada balasannya kecuali surga. Ini subhanallah sahabat sekalian. Maka wajarlah kalau kita semua bercita-cita untuk melaksanakan ibadah haji. Maka sahabat-sahabat sekalian, teman-teman sekalian, jamaah sekalian yang tahun ini boleh jadi batal berangkat, yakinlah semua apa yang terjadi di dunia ini pasti ada hikmahnya, dan insya Allah mudah-mudahan Allah takdirkan untuk menginjakkan kaki di Al-Haramain Mekah dan Madinah. Dan buat yang sampai sekarang belum melaksanakan ibadah haji, mulai sekarang berniat dan action mulai dari sekarang. Bagaimana action kita? Ya menabung dari sedikit-sedikit. Caranya gimana? Mungkin ada tempat-tempat kotak-kotak dalam rumah kita, Rp1.000, Rp2.000, Rp10.000. Kita masukkan di situ niat untuk melaksanakan ibadah haji dan umrah. Insya Allah nanti Allah berikan rezeki untuk mencukupkannya. Ya, insya Allah. Mudah-mudahan semua insya Allah sehat walafiat, dan Allah panggil kita dengan kalimat untuk memenuhi panggilan haji, dan kita datang di sana dengan talbiyah. Sekali lagi kita talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن